Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini saya penuh sukacita. Dan karena itu saya mau berbagi rasa sukacita ini bersama dengan Anda. Sumber sukacita itu adalah satu berita yang ditulis di situs jewishinsider.com yang dipublikasikan pada 28 Februari 2024. Judulnya, ini tulisannya dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan, Israel dan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menormalisasi hubungan sebelum 7 Oktober 2023. Nah, dikatakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia mengesahkan perjanjian untuk bertukar kantor perdagangan dengan Israel. Wow! Yang ditetapkan rencananya akan ditandatangani itu sebetulnya di Oktober 2023. Nah, Israel dan Indonesia berencana mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik pada Oktober 2023. Sebuah langkah yang tertunda karena serangan teror Hamas terhadap Israel dan perang berikutnya di Gaza, kata 3 sumber yang terlibat dalam negosiasi tersebut kepada Jewish Insider. Menteri Luar Negeri saat itu, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dan Presiden Indonesia Joko Widodo menyetujui rancangan akhir perjanjian bagi negara Yahudi dan negara dengan populasi Islam terbesar di dunia untuk bertukar kantor perdagangan sebagai langkah pertama menuju hubungan diplomatik penuh. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk Indonesia dan Israel punya hubungan diplomatik, maka diawali dengan dibukanya kantor perdagangan bersama-sama antara Israel dan Indonesia. Rencananya kantor perdagangan dari negara Israel akan berada di Jakarta, dan sementara dari negara kita adanya kantor perdagangan tersebut di Ramallah. Nah, selama ini Ramallah itu dianggap sebagai ibu kota dari pemerintahan otoritas Palestina. Jadi Indonesia cukup wise, cukup bijaksana begitu ya, juga akan membuka kantor perdagangan di Ramallah. Selain tentu saja membuka kantor perdagangan di Yerusalem. Saya lanjutkan Bapak Ibu semua, dan direncanakan akan disampaikan dalam rencana pertemuan Forum Negev pada pertengahan bulan Oktober 2023 yang lampau. Momen yang diinginkan adalah pada Forum Negev untuk menandatangani pembukaan kantor perdagangan tersebut. Nah, Forum Negev ini sebelumnya adalah pertemuan regional gitu ya, negara Israel dengan negara tetangga-tetangganya. Ada Mesir dan juga ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Maroko, dan mereka semua ini membahas kerjasama bidang pertahanan dan juga kerjasama bidang ekonomi, selain dengan bidang-bidang yang lainnya. Nah, ini digagas di masa pemerintahan Perdana Menteri Yair Lapid. Nah, tetapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa kemudian terjadi yang namanya tragedi teror 7 Oktober 2023 ketika kelompok teror dari Gaza yakni Hamas dan sejumlah besar warga sipil turut masuk ke dalam wilayah Israel dan melukai banyak orang, lebih dari 3.000 orang terluka, menewaskan 1.300 orang dan menyandra 253 orang. Sampai hari ini masih ada 134 tawanan yang berada di Gaza belum bisa dibebaskan, dan mereka dari 134 orang tawanan ini diduga 31 orang dalam keadaan tewas, tetapi jenazah mereka masih berada di Gaza. Nah, rencana ini
Akibat adanya tragedi teror 7 Oktober 2023, maka rencana ini tertunda. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu, rencana ini bukan berarti tidak ada lagi, hanya tertunda. Nah, saya bacakan di sini. Negara-negara tersebut, Israel dan Indonesia, mencapai nota kesepahaman pada tanggal 21 September. Nah, pembahasannya berlangsung selama 4 bulan sebelum sampai di hari 21 September, yakni final penyusunan naskah penandatanganan kerjasama. Nah, jadi tentu saja ini sangat penting Bapak Ibu, bahwa ternyata pembicaraan ini berlangsung serius karena memakan waktu berbulan-bulan. Saya kutip lagi dari situs JewishInsider.com ini, dikatakan memperluas perjanjian Abraham dan mempromosikan perdamaian, hidup berdampingan, saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat dari semua agama, etnis, dan kebangsaan. Nah, dikatakan juga di dalam MOU tersebut, kedua pihak Indonesia dan Israel akan mendukung perbaikan kehidupan sehari-hari rakyat Palestina dan penyelesaian konflik secara damai. Dikatakan Jakarta dan Yerusalem sepakat untuk membuka kantor penghubung yang timbal balik yang fokusnya pada pengembangan hubungan bilateral dengan penekanan pada ekonomi, lalu perdagangan, teknologi, inovasi, dan budaya. Nah, kabar baiknya juga akan melayani pelayanan bidang konsuler. Artinya akan ada kesempatan buat kita di Indonesia, jika ingin ke Israel, kita bisa membuat visa di negara kita sendiri, yakni di Jakarta. Dan jika Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu kehilangan paspor, Bapak Ibu tidak perlu susah lagi karena sudah ada kantor yang bisa didatangi di Yerusalem untuk mengurus paspor hilang tersebut dan sebagainya. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa yang tidak suka dengan perdamaian hanya iblis. Yang tidak suka dengan Indonesia dan Israel berdamai hanya iblis. Karena itu Bapak Ibu terus bawa dalam doa agar kesepakatan ini betul-betul akan terjadi, betul-betul akan terwujud. Nah, yang menarik mungkin ini adalah sekedar informasi buat Bapak Ibu semua. Ada foto yang ditampilkan di dalam tulisan artikel JewishInsider.com ini. Foto ini menampilkan mantan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel yang bernama Ronen Levy. Lalu ada mantan penasihat senior Departemen Luar Negeri untuk Integrasi Regional Israel dan Safiro. Kemudian juga ada Joey Alham. Ia ini adalah seorang Yahudi Suria yang berasal dari Damaskus, sehingga ia punya kemampuan berbahasa Arab. Ia ini tinggal di Amerika, ia adalah seorang pengusaha restoran, dan ternyata ia sangat berperan dalam proses negosiasi perdamaian ini antara Israel dan Indonesia. Kemudian ada mantan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Infrastruktur Israel. Kemudian dari Indonesia ada siapa Bapak Ibu? Ada penasihat senior Presiden Indonesia, yakni Bapak Andi Wijayanto. Pada bulan September 2023, ia datang ke Yerusalem untuk membahas draft terakhir dari naskah perjanjian kerjasama hubungan perdagangan Israel dan Indonesia. Nah, pada saat itu posisi resmi atau jabatan yang diemban oleh Andi Wijayanto ini juga adalah sebagai Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Ada satu hal yang ingin saya bagikan juga untuk Bapak Ibu semua. Pada bulan Juni 2023, saya diundang oleh Lemhanas untuk menyampaikan satu materi tentang prospek hubungan perdamaian antara Israel dan Indonesia.
Pada saat itu saya tidak sendiri Bapak Ibu, karena ada 5 orang lain yang diundang untuk menyampaikan presentasi. Mereka adalah Ibu Dr. Koni Rahakundini, dan ada pemimpin Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan juga ada 3 orang pakar hubungan internasional sebagai peneliti dan dosen di universitas masing-masing, yakni satu dari Universitas Indonesia di Depok, Universitas Pajajaran di Bandung, dan Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Nah, mereka semua ini punya kapasitas di bidangnya masing-masing. 4 orang berstatus doktor dan 1 alim ulama Indonesia dari Muhammadiyah, sementara saya orang biasa tanpa gelar doktor sama sekali. Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli hukum internasional, hubungan internasional, ataupun saya bukan seorang yang punya kapasitas untuk duduk membahas tentang geopolitik. Tetapi puji Tuhan saya bisa diundang. Dan betapa saya bersyukur Bapak Ibu, karena saya tahu ini kemurahan Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya kepintaran, tidak sama sekali. Justru saya tidak punya kepandaian apapun. Saya ini lulusan mikrobiologi industri, nggak ada hubungannya dengan dunia politik, dengan dunia diplomasi. Tetapi orang bodoh bisa dipakai Tuhan untuk rencananya. Itulah yang saya syukuri. Dan yang paling luar biasa, pada saat saya datang, tempat duduk sudah diatur. Dan di tempat duduk saya, di depan tempat saya duduk ada nama saya. Dan di nama saya itu ditulis Monique Rakers, aktivis pro-Israel. Bapak Ibu bisa bayangkan, belum pernah ada institusi resmi yang menaruh nama saya sebagai pro-Israel di institusi resmi Indonesia. Ternyata September 2023 terjadi perbincangan tentang hubungan perdagangan Israel dan Indonesia. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada saya pada saat itu, kesempatan untuk menyaksikan bagaimana negara kita berproses untuk perdamaian. Tetapi saya juga sedih karena ternyata karena ada tragedi teror yang menimpa Israel, sehingga kesepakatan yang sedianya akan ditandatangani pada 15 Oktober 2023 itu ternyata gagal, ternyata batal. Tetapi jika ini memang dari Tuhan, saya sungguh percaya iblis sekalipun tidak akan sanggup membatalkan apa yang Tuhan sudah mulai. Iblis sekalipun tidak akan bisa menggagalkan rencana ilahi. Karena itu saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa mengajak Bapak Ibu semua bersama-sama dengan saya berdoa untuk proses perdamaian ini. Jika Tuhan berkenan, maka ini akan terjadi. Jika Tuhan berkenan, maka semua akan indah pada waktunya. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu semua. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah turut mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, tentang orang Yahudi, dan tentang sejarah Holocaust dengan cara membagikan video-video, konten-konten edukasi dari YouTube Fakta Israel. Saya tidak punya kemampuan apapun, tetapi saya percaya cara untuk membuat terjadinya hubungan antara Israel dan Indonesia harus dimulai dari diri kita sendiri. Damai dimulai dari diri sendiri. Damai selalu baik Bapak Ibu. Damai itu pasti baik. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Tetapi damai hanya bisa tanpa terorisme. Jika masih ada teroris,
di Palestina, maka tidak akan mungkin bisa tercapai kedamaian. Jika masih ada terorisme, radikalisme di Indonesia, tentu tidak akan mudah untuk berdamai. Karena itu, mari kita terus satukan hati, kita terus minta kuasa Tuhan untuk turun agar proses perdamaian bisa terjadi. Salam damai dari Fakta Israel. Shalom.